Ini ijazah dugi wali fulan bin fulan, kata. Semangat. Jam 2 malam dibelani, jam 3 malam dibelani. Tapi ketika kita mendapatkan ijazah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang tidak begitu menghiraukan. Tabihi al-jawahirul lu'lu'iyah fi syarhil arba'in an-nawawiyah ila anqal. Waman waqad jaa lan teman-teman teko fil hadisi ing dalam hadis apa dawuh man arada an tustajaba da'watuhu wa tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Man utai sapane wong aroda arep nyin lamun man utai sapane wong aroda iku lamun kepingin sapa man antus tajaba ing arep nyento den sembadani apa da'watuhu dongane man watuk syafalan dan buka dan ilangaken apa kurbatuhu kerupekane man falyufarrij monggo becik mbenggangaken utawa ngilangaken utawa gampangaken sapa man an mu'sirin andoh saking wong kang kangelan. Hadis dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan nggih niki ijazah. Jadi hadis kados niki ijazah yang langsung dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang kita niki keliru atau salah peletakan. Kadang-kadang kita kalau dikasih ijazah sama ulama, sama wali, begitu semangatnya, ini ijazah dugi wali fulan bin fulan, kata. Semangat. Jam 2 malam dibelani, jam 3 malam dibelani. Tapi ketika kita mendapatkan ijazah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang tidak begitu menghiraukan dan antusiasnya kurang. Ini yang sering dinasihatkan oleh guru-guru kita. Nah, jadi ekspresi itu atau menanggapi atau menyikapi sesuatu itu harus ada urutannya. Napa? Pertama yang harus kita prioritaskan napa mawon apa saja ketika itu dari Al-Qur'an niku harus lebih antusias, harus lebih semangat. Niku urutannya kados ngoten. Yang kedua, antusias selanjutnya, semangat selanjutnya ketika amalan ijazah dugi hadis, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sahabat, tabi'in, tabi'in para auliya niki. Jangan sampai kita niki ketika ada amalan dugi wali. Misalkan sekarang wali yang lagi viral, bagi yang terkenal, kita semangat ngoten. Tapi ketika ada ijazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kurang antusias. Dan ijazah dari Rasulullah kan enggak sulit-sulit ya. Nah, kayak misalkan mengucapkan salam ketika ketemu orang, ini kan ijazah. Dan pahalanya dan manfaatnya banyak. Mengucapkan salam ketika masuk rumah, niku ijazahnya banyak dan termasuk ada beberapa dawuh Kanjeng Nabi, sabdanya Rasulullah menerangkan manfaat dan urusan dunia ataupun urusan rezeki atau urusan akhirat. Masuk kamar mandi doa, masuk kamar mandi kaki kiri itu ijazah dari Rasulullah. Yang kadang-kadang kita ngomong bahasane iki sunnah kan. Ijazah sunnah, kadang-kadang kita lebih antusias ketika ngomong ijazah, padahal istilahnya sama saja, sami mawon. Doa, begitu juga doa ini kan layaknya yang urutannya kan doa dengan Al-Quran, doa dengan hadis kan. Menyampaikan dalil juga menyampaikan dengan Al-Quran dulu, hadis ataupun yang lain. Ini urutan-urutan. Nah, termasuk ijazah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ijazah Rasulullah ini ya bayangkan ulama, kiai, wali dengan Rasulullah ya tidak ada sepripiting ya, jauh sangat kan.
Karena semuanya kemuliaan yang didapatkan oleh umatnya Kanjeng Nabi, mulai dari sahabat sampai kiai, ulama, ustadz, itu semua dari melakukan ijazah dugi Kanjeng Nabi. Jadi kita harus ya introspeksi diri sendiri. Apakah saya niki kula panjenengan niki antusias semangat ndak kali disokane ijazah dugi Kanjeng Nabi langsung. Ijazah dugi Kanjeng Nabi inggih menika kadung kalau kepingin doanya mustajab, kepingin dihilangkan kesulitannya, dihilangkan masalahnya, itu amalannya mboten wiritan, tapi amalannya adalah sering nolong orang yang kesulitan. Niku ijazah sudah amalan. Ndak pakai wiritan, ndak pakai madhep kiblat, ndak pakai ndak pakai macam-macam. Gampang, bisa malam, bisa siang hari, bisa bangun tidur kan kata. Menggampangkan orang yang kesulitan. Sehingga dengan ijazah kados ngeten niki, ijazah seperti ini banyak ulama-ulama yang memberikan ijazah macam-macam. Dan salah satunya adalah ijazah yang pernah kita sampaikan, kalau juga mengatakan kalau kepingin mustajab doanya, kalau seumpama kepingin jadi dukun, dukune niku idune mandi, idune pahit bahasanya itu menggampangkan minimal 4 orang ya. Dan amalannya ijazah 4 orang selama 40 hari kan. Ini kan berarti asal ini runtutane ijazah dugi Kanjeng Nabi. Cuma bahasanya kalau fikih itu ada tarjih, ada takdil, ada ini yang lebih penting didulukan dulu. Ini dengan mengkolaborasikan dalil-dalil yang lain sehingga muncul amalan niki. Yaitu ketika kepingin mustajab, ada amalan niki bisa dilakukan, yaitu menggampangkan 4 orang ini, yaitu dengan sedekah. 4 orang ini kemungkinan kalau tidak salah 40 hari, selama 40 hari. Kalau ini kan boten selamanya terusnya. Ini 40 hari. Siapa orang 4 golongan ini? Yang pertama adalah sedekah semampunya kepada orang alim ya. Kepada ulama orang alim. Selama 40 hari sedekah semampunya, 1000 nggih 1000. Kenapa di sini amalan ijazah niki kok ulama orang alim yang didahulukan? Tentunya orang alim yang melakukan ilmunya. Tentunya kiai yang bukan kiai dari julukan dari media, tapi kiai yang benar-benar diakui menjadi penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka atau beliau-beliau didahulukan untuk disedekahkan di amalan niki? Karena tidak lain baiknya sedekah kepada orang alim niku ketika disedekahkan uang kita niku hampir semuanya diperuntukkan atau ditasarufkan, digunakan untuk kebaikan. Maka sebaik-baiknya orang sedekah niku kepada orang alim, tapi orang alim yang soleh, orang alim kiai kang bener-bener kiai yang tidak menyalahgunakan kekiaiannya atau keulamaannya. Yes, bahasanya ulamaul akhirah. Jadi ketika dia mensedekahkan niku bisa dipastikan digunakan untuk kebaikan. Dan untuk membangun pondok, untuk niki kan ngoten. Niku sebaik-baiknya. Sebaliknya, jelek-jeleknya sedekah, yaitu sedekah kepada orang yang salah sasaran, pada orang jahat misalkan. Kepada naudzubillah min dzalik, kepada pembunuh misalkan. Ya tidak ada kecuali uang kita itu dibuat untuk memperlebar atau melancarkan kebiasaannya dia, yaitu membunuh. Makanya di sini dikedepankan ulama terus
yang ngasih ijazah nih kan. Selama 40 hari semampunya. Niku kadung kepengen daftar, kepengen mustajabud doa. Terus digampangkan napa niku amalan, digampangkan bisnisnya atau usahanya. Niki amalan ya. Amalan tidak pakai wiritan tapi pakai uang. Terus yang kedua adalah sedekah selama 40 hari kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Kepada orang tua. Jadi 4 niki orang hebat-hebat semua dan memang yang memegang tapuk kemustajaban doa ngoten. Ya orang tua, orang tua ini orang tua kita binisbat kepada kita itu seperti wali, kemandiannya bahkan ngalang-alai wali. Jadi orang tua kita walaupun orang tua biasa, cuma ngelakoni sholat 5 waktu tok, niku tetap menurut kita binisbat kita sebagai anak niku sebagai ngalah-ngalai kemustajabannya karena terkabulnya doa, ngalang-ngalai doanya wali. Karena orang tua kita ya wali kita kan. Makanya jangan sampai kita niki kepada orang tua yang masih ada orang tuanya itu menjadikan orang tua sebagai budak. Tapi jadikan apa? Jadikanlah raja. Lalu perempuan jadikan ratu. Jika kita menjadikan orang tua seperti raja, maka rezeki kita seperti rezekinya raja. Kan orang yang mengatakan kan gitu. Jadikan orang tua kita, ibu kita sebagai ratu, jadikan bapak kita sebagai raja, maka rezeki kita seperti raja dan seperti ratu. Disedekah kepada orang tua selama 40 hari semampunya nggih, semampunya. Itu termasuk yang kedua. Niki yang hebat-hebat nih. Orang alim sama orang tua. Yang ketiga inggih menika sedekah kepada santri nggih. Sedekah kepada santri, kepada thalibil ilm, kepada orang yang mencari ilmu. Niku sedekah yang dirasi ulama yang bisa menyebabkan mustajabud doa. Kenapa tidak loh? Ya kenapa kok enggih? Ya enggih memang. Ya bagaimana? Yang tiap harinya nambah ilmu dan seumpama kita ngasih rezeki, ngasih makanan, ngasih uang kepada thalibil ilm, dalam tanda petik thalibil ilm yang benar-benar thalibil ilm, bukan pelajar hanya sekedar pelajar, bukan, tapi thalibil ilm yang untuk meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ngasih uang, ketika kita ngasih jajan, ketika kita ngasih makanan, tidak ada kecuali untuk kekuatan menambah ilmunya Allah Subhanahu wa taala niku. Jadi kalau memang tetangga pondok, tetangga padang memang ono segol lebih dilebukakan pondok mawon dilebukakan jajan lebih karena pondok kan. Itu termasuk wasilah terbesar agar rezeki kita niki diparingi lancar. Karena tidak ada lain kecuali santri ini ya doa, belajar doa, wiridan kan ngoten. Seperti contoh kecil yang ada pada kita, contoh kecil yang ada di sini pun. Nah, apalagi pondok-pondok besar, apalagi pondok-pondok yang memang tiap harinya proses belajar mengajarnya itu rutin dan napa niku kontinu. Wah, ini lebih hebat. Maka sungguh pinter dan sungguh cerdas enten teng napa niku media sosial lek mboten salah teng Facebook. Ketika zaman ketela nggih. Apa ketela niku sabrang niku ya. Itu kan kemarin sempat 1 kilo pinten 200 rupiah. Jadi ngunduh manen bayar ya namanya pegawai yang bayar kang manen niku mboten cukup. Akhirnya dicukur konjut kemdek dia ambil Mas. Tapi ada salah satu contoh yang begitu pinter orangnya. Napa? Dipanen manten ngoten dibawa teng Blok Agung. Jadi
Pikep-pikepane digawa teng Blok Agung. Dan itu di waktu itu di streaming ya, di live. Jadi anak-anak santri wah seneng anak santri nggawa. Sabrang ya, macam-macam kok. Lek santri niku napa mawon mlebu ngoten. Lek milih-milih niku duduk santri. Napa mawon wae alhamdulillah rezeki kan ngoten. Sabrang atau ketela pohon nggih. Ketela rambat napa ketela pohon niku. Murah dipanen sama juragan niki matur ngoten diantarkan pondok pesantren Blok Agung. Ya ribuan. Sekintal ya sekintal mboten cukup. Wah, ini pinter berarti. Karena apa? Karena ya sesuai sasarannya sesuai. Rugi-rugi sedikit tidak apa-apa, tapi pasti satu orang, dua orang itu mendoakan, Masya Allah, loman wong iki muga-muga ngoten. Mesti muncul ucapan seperti itu walaupun tidak diminta. Seperti layaknya kita kasih orang, dibaiki orang, itu secara otomatis spontanitas mesti berdoa, Masya Allah, fulan bin fulan baik kepada kita, semoga kan ngoten. Makanya yang terbaik adalah kepada sedekah kepada santri salah satunya. Niku yang bertiga nggih. Nomor 4, amalan yang nomor 4 adalah sedekah kepada anak yatim. Sedekah kepada anak yatim. Niki amalan loh. Orang fakir miskin bagaimana Ustaz? Nah, ini kan amalan nggih, amalan. Kalau tadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngasih ijazah pokoknya menggampangkan orang yang kesulitan, entah itu siapa. Tapi niki dispesifikasi, dihususkan lagi oleh salah satu ulama niki. Nggih menika kalau kepengin mustajabud doa utawa hajatnya dikabulkan minimal 4 orang ini selama 40 hari. 40 hari ngasih 4 orang semampunya. Misalkan 10 ribuan tiap hari tapi nggih. Disertai dengan keyakinan yang mendalam di dalam hati.